Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, ajaib, gitu ya. Oke, bisa? Bisa? Kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya serahkan kepada enggak Jamal ya, enggak Mas Jamal ya. Saya serahkan kepada teman-teman semua untuk bisa berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa mulai. Amin. Ya, selesai. Saya cek keadaan dulu ya. Barangkali ada yang bolos ataupun nggak berangkat karena jemputan atau ada sunatan atau lain sebagainya. Ya, dari Fieri Tafalif hadir. Oke. Jasmine Daningrum Hadiro. Ifatul Maula Hadiro. Laila Alia Rahda. Hadiro. Oke. Alhamdulillah hadir ya. Oh, nggak jauh ya. Saya anggap hadir semua ya di sini ya. Ya, seperti yang terlihat pada proyektor layar LCD. Kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Aduh, beraknya. Si Anyara. Oke, alat terpuji di sini ada 4 cakupan yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu tentang husnuzon, yang kedua tentang tawaduk, yang ketiga tentang tasamuh, dan yang keempat ta'awun. Akan tetapi pada materi kali ini, pertemuan kali ini saya akan bagi 2, yaitu yang pertama tentang materi husnuzon dan tawaduk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa antonim dari kata yang ada di depan yaitu berburuk sangka. Berarti otomatis hukumnya berburuk sangka itu yang mana? Husnuzon atau tawaduk? Husnuzon. Oke, berarti lawan katanya berburuk sangka itu husnuzon atau berprasangka baik. Kemudian yang kedua ada kata sombong. Lawan katanya berarti yang tawaduk. Ya, hati. Oke. Pinter ya? Iya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Di sini kuncinya kita konsentrasi. Walaupun teman-teman semua mungkin sudah mendapatkan materi terkait dengan akhlak terpuji baik di sekolah dasar ataupun sebelum ini. Tapi perlu ketahui bahwa konsentrasi itu merupakan kunci dari dalam kita mendapatkan ilmu. Sekarang gini, saya punya permainan. Kata kuncinya, jangan lupakan benda ketiga. Oke, paham? Paham? Jangan lupakan benda ketiga. Benda pertama AC, benda kedua jendela, benda ketiga apa, Mbak? Mbak Priscilla, benda ketiga apa? Ayo, Ran, menang. Aku tahu. Oke. Yang pertama tentang husnuzon atau berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama Islam itu untuk mengajarkan ataupun memberikan ajaran terkait dengan berperilaku baik atau perilaku terpuji, termasuk pada husnuzon. Karena husnuzon sendiri adalah apa, Mas Amar? Bisa dibacakan? Oh, nggak kelihatan. Oke, Mas Zulfikar kelihatan nggak? Oke, saya bisa dibacakan, Mas. Husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, jadi gini ya.
husnuzon atau berbaik sangka itu merupakan pemikiran yang positif. Kalau tadi kan lawannya buruk sangka. Nah, kalau ini berbaik sangka. Bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, jadi sangat penting bagi kita semua, teman-teman semua untuk mempunyai sikap terpuji husnuzon ini. Nah, kemudian tentunya di setiap ajaran yang Islam sampaikan atau Nabi Muhammad SAW itu sampaikan, itu pasti mempunyai dasar. Nah, husnuzon sendiri itu dasarnya terletak pada juz 26 ayat 12 surat ke-49. Ada yang tahu surat apa? Juz 26 surat 49 ayat ke-12. Ada yang tahu? Oke, nggak tahu. Next. Nah, dalilnya yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi Al-Hujurat ini termasuk pada juz 26 ayat ke-12 dan surat ke-49. Ada yang bisa membacakan ayatnya yang bawa Al-Quran digital? Ya silakan, Mbak Iva. Lagi enggak? Oh lagi enggak, ya silakan Mbak Jasmine. Aku sih. Bayaran minggu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibul katsiran minad-don. Inna ba'dani ismu wala tajassamu wala yaktabtumu ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maita fakarihumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Oke, paham ya. Terima kasih kepada Mbak Jasmine telah membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Paham intinya bagaimana? Paham. Oke, jadi pada zaman sekarang tentunya kita melihat sekali ya banyak persaingan-persaingan sehingga banyak sekali pikiran-pikiran orang-orang itu yang bersuudzon kepada orang lain. Jadi seperti pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu menjelaskan tentang ketika kita semua bersuudzon atau berburuk sangka itu sama saja seperti memakan bangkai orang yang disuudzon itu. Berarti nonton sih. Oke, lanjut. Nah, bentuk-bentuk perilaku husnuzon keluarga yang pertama ta'aruf, kemudian yang kedua dan mau melaksanakan kerjasama, yang ketiga memberikan kepercayaan kepada sesama, yang keempat memberikan masukan, dan yang kelima menerima dengan lapang dada dari masukan yang disampaikan orang lain. Untuk husnuzon sudah paham semua ya. Ya, jadi harapannya dari tujuan mempelajari tentang husnuzon itu supaya kita semua bisa terbimbing hatinya untuk bisa selalu berprasangka baik kepada orang lain. Karena nanti akan ada hikmah-hikmah dari mempelajari ataupun mempunyai sikap berprasangka baik. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada yang kedua, yaitu tawadhu. Tawadhu itu apa, Mbak Ayu? Sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, tidak sombong. Ya, jadi dasarnya rendah hati ya, tawadhu itu rendah hati. Jadi walaupun kita punya kekayaan 7 turunan, kemudian juga punya jabatan yang tinggi, kita jangan sampai sombong.
Ya karena sombong itu temannya setan. Ya. Nah, seperti tadi ada terdapat dalil nakli atau dasar Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 24. Bisa dibacakan Mas Zulfikar. Temu deh. Artinya Mas, Hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan tetapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. terima kasih Mas Zulfikar. Sudah paham dengan inti kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 24? Sudah ya? Oke. Jadi intinya itu mengenai kerendahan hati itu harus ditanamkan dalam diri kalian masing-masing. Ya, jangan sampai ada sifat-sifat kejelekan atau kesombongan dalam hatinya. Oke, lanjut. Ada juga bentuk-bentuk perilaku tawaduk ya, seperti tadi bentuk-bentuk dari perilaku husnuzon. Yang pertama yaitu tentang menghormati orang yang lebih tua. Nah, yang kedua ada sayang kepada yang lebih muda atau sebeda kedudukannya. Kemudian menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Yang keempat ada bersedia mengalah demi kepentingan umum yang bukan kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima ada satu dalam berbicara. Yang keenam ada tidak suka disanjung oleh orang lain. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk perilaku tawaduk. Apa nih? Di sini ada fase di mana kita berpikir kritis. Di dalam kertas ini ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Saya masukkan dulu ya maklumatnya. Oke, setelah ini ada yang bersedia maju? Ya, silakan. Silakan bisa mengambil salah satu. Boleh mau laporin nih, Pak. Mau yang B. Oke, yang B. Bisa dibacakan pertanyaannya? Apa saja dampak positif dari melakukan perilaku husnuzon? Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang dampak dari perilaku husnuzon dan juga tawaduk. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Jasmine itu tentang apa, Mbak? Dampak positif dari melakukan perilaku husnuzon. Ya, kira-kira apa, Mbak, jawabannya? Satu, seperti dekat hubungan batin pada perilaku dari pihak lain. Ya. Yang kedua, memperoleh kepercayaan dari orang lain yang menduga dirinya tidak telah berbuat baik. Oke. Memperkuat hubungan persaudaraan antara keduanya. Oke. Ya, terima kasih. Apakah benar, teman-teman? Gak usah. Ya, makasih. Silakan puas buat Mbak Jasmine. Jadi setelah kita mengetahui tentang dampak dan juga dampak positif maupun negatif dari pembelajaran mengenai perilaku husnuzon atau tawaduk, harapannya teman-teman semua bisa memahami ya dan bisa menanamkan dalam kebiasaannya. Nah, untuk bagaimana cara membiasakan perilaku husnuzon dan tawaduk, saya beri tugas kepada teman-teman untuk berkelompok, kemudian mencari informasi mengenai cara bagaimana untuk membiasakan diri dengan perilaku husnuzon dan tawaduk. Nah, informannya siapa? Informannya atau narasumbernya bisa dari ustadz ataupun ulama yang ada di tempat tinggal masing-masing. Bisa dipahami? Oke. Harapannya kita semua bisa selalu menanamkan hal tersebut.
untuk itu bisa nanti dipresentasikan saat pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.